Di edisi kemarin kita sudah mengambil satu hikmah Ramadan, yakni sadar akan batas. Batas yang pertama yaitu diri kita itu terbatas kemampuannya dan juga waktunya, sehingga kita mesti berusaha untuk menggunakan diri ini dengan seefektif dan efisien mungkin untuk berkontribusi kebaikan dalam kehidupan. Terus yang kedua adalah bahwa di Ramadan ini kita dididik oleh Allah untuk membatasi konsumsi, dan pada saat yang sama kita didorong untuk meningkatkan produksi. Poin dari konsumsi yaitu mentalitas atau semangat take atau mengambil, dan poin dari produksi adalah mentalitas atau semangat give atau memberi. Nah, jadi singkatnya, Ramadan ini, di dalam Ramadan kita dididik untuk meningkatkan mental memberinya, mental give, dan mengurangi mental take. Sekarang take and give itu aktualisasinya dalam kehidupan seperti apa? Take itu adalah kita mengambil dari kehidupan ini, artinya kita bertindak eksploitatif, melakukan eksploitasi. Sedangkan give itu memberi berarti kita memelihara kehidupan ini, kita berkontribusi untuk keberlanjutan atau sustainability kehidupan ini, berarti kita melakukan regenerasi. Nah, lalu apa eksploitasi? Eksploitasi kalau dalam skala besar itu contohnya eksploitasi hutan, eksploitasi air, dan juga eksploitasi misalnya barang ekstraktif atau barang tambang. Eksploitasi itu akan semakin besar ketika kita semakin konsumtif, semakin banyak menggunakan listrik, maka batu bara yang diambil itu akan semakin banyak. Untuk mengambil batu bara yang semakin banyak, hutan yang dibabat semakin luas. Semakin kita banyak menggunakan minyak bumi, berarti eksploitasi menambang, menyedot minyak buminya itu semakin banyak, memprosesnya semakin besar prosesnya, sehingga emisinya juga semakin besar, pencemarannya semakin besar. Nah, air juga begitu, semakin kita banyak menggunakan air, maka sumber air yang kita serap semakin banyak, dan setelah air kita pakai itu akan menjadi air yang kotor atau air yang tercemar, dan semakin kita banyak memakai berarti air yang tercemar itu semakin banyak pula yang kita buang ke tanah atau ke air, ke bumi intinya. Nah, makanya kita semakin banyak menggunakan air bersih semakin kita ambil banyak, air kotor semakin banyak kita kembalikan ke bumi. Itu tentang eksploitasi. Jadi semakin kita bergaya hidup yang boros, berarti eksploitasi kita semakin besar. Walaupun kita tidak secara langsung melakukan eksploitasi secara besar itu ya, itu yang melakukan adalah perusahaan-perusahaan besar, mungkin tentunya adalah campur tangan negara. Tetapi kalau kita sebagai rakyat biasa, kita gaya hidupnya ya mendukung eksploitasi sebesar-besarnya, itu ya akan terjadi eksploitasi itu. Nah, itu tentang take. Sekarang give, yaitu regenerasi. Regenerasi itu bagaimana? Regenerasi adalah misalnya menjaga hutan, agar hutan itu tetap lestari, tidak dibabat, sehingga flora dan fauna, keanekaragaman hayati di situ tetap berkembang biak terus, sehingga lestari berlanjut sampai ke zaman-zaman berikutnya masih terus berlanjut. Dengan begitu juga airnya akan
sumber air akan tetap terjaga, udaranya juga bagus. Itulah regenerasi. Berarti apa yang kita lakukan adalah ya lawan dari eksploitasi tadi. Kita sebagai rakyat ya kita bergaya hidupnya yang tidak boros. Kita menggunakan energi, menggunakan barang-barang yang kita ambil dari kehidupan itu ya sebisa mungkin ya sesedikit mungkin. Dengan begitu berarti kita turut serta untuk melakukan regenerasi, untuk melakukan upaya pelestarian atau konservasi hutan, konservasi air, ya intinya konservasi alam. Dengan terjadinya alam yang lestari, maka itu akan menjadikan itulah terwujudnya harmonisasi kehidupan, sebagaimana yang kemarin juga kita sudah singgung, ya ini ya tugas kita sebagai khalifah adalah mengupayakan, memperjuangkan terwujudnya harmonisasi kehidupan yang sudah dibikin oleh Allah itu secara sunatullah adalah saling melengkapi satu sama lain, semua saling berinteraksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Tetapi kalau itu tidak kita berlaku eksploitatif, maka itu akan terjadi ketimpangan. Makanya kita dalam Ramadan ini kita dididik untuk bermentalitas give. Itu artinya kita agar menjaga harmonisasi kehidupan itu. Harmonisasi kehidupan kita jaga dengan pertamanya adalah kita punya mentalitas give, itu tadi, mentalitas regenerasi. Bagaimana kita memelihara keberlanjutan, memelihara kelestarian alam. Itu secara umum. Kalau untuk detail-detailnya mungkin kita sudah masing-masing bisa memikirkan ya. Cuma mungkin kalau kita kaitkan dengan berita-berita yang hadir sekarang yang urusannya dengan tata kelola kenegaraan, itu eksploitasi atau mentalitas take ini, misalnya ya kita membabat hutan, terus mengambil lahan-lahan milik masyarakat adat itu untuk kegiatan tambang. Misalnya yang lagi banyak dibicarakan itu tambang nikel untuk mendukung pengalihan ini ya, dari ke konversi dari kendaraan berbahan bakar BBM ke berbahan bakar ke berpenggerak listrik menggunakan nikel sebagai bahan untuk pembuatan baterai. Atau juga yang kabar yang banyak kita dengar juga yang menjadi program dari calon presiden, ya ini adalah food estate yang sudah dibikin kemarin oleh presiden kemarin dan akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Hutan dibabat, kemudian dibikin lumbung pangan atau food estate, yang itu ya jelas tidak sustainable, karena untuk memproduksi pangan dalam skala besar satu lahan yang sangat luas berhektar-hektar ditanami satu macam tanaman yang itu tidak mungkin untuk dilakukan secara dengan teknik pertanian alami atau ada yang menyebut organik. Itu kayaknya nggak mungkin, karena dengan luasan seperti itu secara logika menisayakan membutuhkan bahan-bahan kimia untuk keberhasilan pertanian itu, dan juga memerlukan alat-alat bermesin, alat-alat yang bukan alat-alat tradisional lagi, sehingga tentunya untuk mendukung pertanian yang skala besar itu industri jelas tidak bisa tidak
berperan di situ. Makanya dengan adanya industri, contohnya pupuk, pestisida, industri benih, sampai industri peralatan, sarana prasarana untuk pertanian itu akan menyedot barang-barang ekstraktif juga, dan juga mengeluarkan limbah juga, yang artinya regenerasi, artinya konservasi ini juga terganggu oleh itu. Alam jadi tereksploitasi, tidak hanya karena dibabat hutannya, tapi juga karena dicemari oleh proses industrialisasi untuk menunjang terjadinya, untuk menunjang keberlangsungan dari pertanian yang skala besar yang disebut food estate itu. Nah, lalu bagaimana kita sebagai rakyat yang bisa kita lakukan? Mungkin yang bisa kita lakukan secara lisan adalah, atau kalau zaman sekarang menggunakan media menggunakan media informasi, berarti kita dengan jari kita, dengan mengetik, bagaimana kita menyuarakan agar orang yang mendapat amanah untuk memegang kebijakan, memegang pengelolaan negara dan pemerintahan ini melakukan yang dilakukan adalah mentalitasnya give, yaitu regenerasi, bukan take, bukan eksploitasi. Selain itu, kita sebagai rakyat juga harus terdepan, harus melakukan tindakan nyata juga. Tidak hanya kita berbicara, tidak hanya menulis, tetapi juga kita melakukan, ya ini yang kembali lagi seperti yang 2 edisi kemarin, yaitu melakukan gaya hidup sederhana. Kita melakukan, kalau ada 3 gaya hidup yang saya kemukakan kemarin adalah minimalisme, ada frugal living, dan juga slow living. Itu contohnya kita mencoba untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita. Intinya adalah kita bergaya hidup sederhana. Dengan kita bergaya hidup sederhana, kita tidak terlalu mengonsumsi secara berlebihan, entah itu kendaraan, entah itu gadget, entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu yang lain, apapun yang menyelimuti kehidupan kita. Kita seminimal mungkin kita mengkonsumsi. Berarti dengan begitu kita sudah berusaha secara individu, kita sudah berusaha melakukan tindakan give, tindakan regenerasi, bukan tindakan take, yaitu eksploitasi. Nah, secara individu kita seperti itu, ya kita nggak usah memikirkan hasilnya bagaimana lah, karena yang jadi tugas kita adalah ya kita menggunakan waktu dan kemampuan kita yang terbatas itu semaksimal mungkin. Soal hasil itu kita kembalikan kepada Tuhan, karena itu bukan kuasa kita. Yang pasti kita sudah punya alasan ketika kita sudah waktu hidup di dunia ini sudah habis, nanti kan bakal mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia. Sehingga ketika kita waktunya mempertanggungjawabkan itu, nanti kita sudah ketika ditanya oleh malaikat atau ditanya oleh Tuhan, kita sudah punya jawaban. Saya sudah melakukan upaya regenerasi, saya sudah melakukan upaya give, saya sudah berusaha untuk menahan diri untuk tidak take. Nah, kita sudah punya alasan itu di hadapan Tuhan. Jadi sudah begitu saja. Ya, kembali lagi, shortcutnya adalah Ramadan mendidik kita untuk meminimalkan mentalitas take, mengambil atau eksploitatif, dan memaksimalkan, meningkatkan mentalitas give, yaitu regenerasi, melakukan konservasi, melakukan pelestarian kehidupan ini. Itu. Terima kasih.